있어요 모두 보고 싶어서 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Apa kabar rakyat Indonesia? Saya, Dian Titi Setiawati, izin menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Mahalnya Pendidikan di Indonesia. Saya datang bukan untuk membuat kekacauan, bukan untuk mengusik ketenangan kalian, tetapi saya datang untuk menyadarkan kita semua dari ketidakpedulian kita kepada sesama. Dan saya datang untuk aksi damai sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerataan pendidikan di negeri. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting. Itu sebabnya pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada pasal 7 ayat 2 Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau sering kita sebut dengan RUU Sisdiknas menjelaskan bahwa warga negara Indonesia wajib mengenyam pendidikan dasar selama 10 tahun dan pendidikan menengah itu selama 3 tahun. Ini berarti terdapat perubahan masa wajib belajar yang semula 9 tahun menjadi 13 tahun. Perubahan ini muncul karena merdekanya Indonesia. Dalam pendidikan, merdeka didefinisikan bebas biaya pendidikan, bebas pungutan liar. Namun, bagaimana realitanya menurut teman-teman semua? Pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara menteri, pemerintahan daerah dan juga masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah penyelenggara atau suatu pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, peserta didik, orang tua atau wali, atau juga pihak yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan itu sendiri. Maka dengan sistem gotong royong yang digunakan, pada hakikatnya masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dengan pendanaan pendidikan. Pungutan dan sumbangan biaya pendidikan. Pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan telah diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan sumbangan biaya pendidikan pada suatu pendidikan dasar. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang dan juga jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya itu ditentukan oleh suatu pendidikan dasar. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang juga jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua wali, perseorangan, atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satu pun satuan pendidikan dasar, baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. Saya contohkan, di tempat saya berdiri saat ini, di Magelang, tempat kelahiran saya, yang kaya akan sumber daya manusia, kaya akan sumber daya alam. Namun mirisnya, masih banyak adik-adik kita yang mengalami kesulitan dalam dunia pendidikan. Miris ketika melihat adik-adik kita harus berjualan koran di lampu merah, harus ke ladang sepulang sekolah, hanya untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup maupun biaya pendidikannya yang disebabkan oleh keterbatasan materi. Apakah ini yang disebut merdeka? Saya katakan tidak dengan lantang. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan wajib dinikmati untuk semua anak di Indonesia, tanpa terkecuali. Indonesia merupakan suatu negara yang cerdas, bahkan dulunya merupakan negara yang sangat terpandang. Saat ini, anggaran pendidikan di dalam APBN 2023 mencapai berapa? 1 juta. Saat ini mencapai 612,2 triliun. Angka ini tertinggi sepanjang anggaran pendidikan di Indonesia. Sangat luar biasa ya teman-teman. Ini sangat tertinggi sepanjang anggaran pendidikan di Indonesia. Hal ini memberikan dampak nyata untuk kesejahteraan di sebagian masyarakat. Kenapa saya katakan sebagian? Karena anggaran ini disalurkan dengan belum
Sebagai contoh, kita semua ketahui bahwa ada program KIP, Kartu Indonesia Pintar, di mana warga negara mendapatkan tunjangan finansial melalui program pemerintah. Tapi, apakah itu menjadi jawaban permasalahan pendidikan? Ya, bagi sebagian orang. Tapi apakah itu merata? Saya katakan tidak. Memang terasa sekali bahwa pendidikan itu sangat mahal. Dan ironisnya, lagi hasil, mutu, dan kualitasnya itu menurun. Pemerintah dapat sistem pembiayaan nasional pendidikan melalui konsep dan sistem perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan pengelolaan pendidikan yang baik. Hal ini meliputi yang pertama, itu dari perencanaan pembiayaan pendidikan. Serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dengan optimal. Contohnya, penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau sering disingkat dengan RAPBS, dan pengembangan rencana anggaran pendapatan dana dan belanja sekolah atau RAPBS. Yang kedua, yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan, menerapkan segenap kegiatan yang telah dirumuskan secara matang dan terperinci, meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah, juga pembukuan pengurusan keuangan sekolah. Yang ketiga, evaluasi pembiayaan pendidikan. Kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat bantu tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Nasib bangsa ini bukan lagi tidak di tangan presiden, bukan lagi di tangan presiden, teman-teman. Bukan pula di tangan wakil rakyat lagi, tetapi di tangan para pemuda yang cinta pada bangsa sendiri. Kita adalah mahasiswa, penggerak yang tidak terikat kepentingan, tetapi menyuarakan kepentingan rakyat yang tumbuh dari dalam hati. Pedulilah kita terhadap masa depan bangsa Indonesia, terhadap generasi penerus kita. Bukalah mata kalian untuk pendidikan di Indonesia ini. Sekian orasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.